Kira-kira udah siap belajar atau belajarnya sekarang sambil ngemil atau ada yang ngantuk atau ada yang capek banget tapi siap belajar? Wah, Hanif capek nih, ngantuk. Boleh diambil cemilannya biar nanti nggak ngantuk. Oke, Mas Bro, semangat sekali ya. Nah, ini bisa dicontoh nih. Yang ngantuk boleh bawa air minum, boleh bawa cemilan biar nggak ngantuk nih. Oke, tadi adik-adik semua udah perkenalan. Berarti sekarang kakak yang perkenalan ya. Perkenalkan nama kakak Dwinda Nurbaiti. Kalian bisa panggil Kak Winda. Kalian bisa panggil Kak Winda. Dan Kak Winda akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Dari jam 4 hingga jam 45. Hingga jam 5 sore. Oke, sesuai dengan judul live class di depan, hari ini kita akan belajar pengetahuan kuantitatif. Iya, halo juga. Nah, topik hari ini adalah persamaan, pertidaksamaan, dan sistem persamaan linear. Dan yang kedua adalah persamaan garis lurus. Apa aja yang akan kita pelajari? Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian kita juga akan menyelesaikan contoh soal-soal UTBK SNBT. Jadi persiapkan buku tulisnya atau kertas coret-coretan dan alat tulisnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang kakak ajukan, kemudian kalian bisa jawab di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama. Ada tips dan trik mengerjakan soal UTBK pengetahuan kuantitatif dari kakak di akhir sesi. Dan yang terakhir setelah tips and trik ada sesi Q&A, tanya jawab. Jadi misalkan kakak menjelaskannya terlalu cepat atau kalian ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Oke, kita mulai ke peta konsepnya ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, dari dua topik ini, dari persamaan kita akan belajar linear satu variabel, dua variabel, tiga variabel, mutlak, dan kuadrat. Atau biasa di sekolah SPLDV, SPLTV gitu ya. Kemudian ada pertidaksamaannya dan ada sistem pertidaksamaannya. Bedanya apa, Kak? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian di persamaan garis lurus, kalian akan mempelajari bentuk umumnya bagaimana dan juga gradien. Bagaimana cara mencari gradien, apa hubungannya dengan persamaan garis lurus. Nanti akan kita pelajari bersama. Oke, sebelum mulai, kakak udah nyiapin pemanasan dulu nih. Sebelum kita berhitung, kakak akan uji pengetahuan bahasa Indonesia kalian sesuai dengan padanan bahasa Indonesia yang baik dan benar di KBBI. Yang tahu, coba dong tulis di kolom komentar, kira-kira online bahasa Indonesianya apa ya? Saya sudah pemanasan, Kak. Oke, online daring, kata Hanif. Oke, kita cek ya. Iya, betul sekali. Online adalah daring. Ini singkatan ya, dalam jaringan. Kalau luring, luar jaringan itu offline. Oke, lanjut. Gadget. Ada yang tahu gadget bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa? Ya, betul sekali. Gadget itu gawai. Kemudian, browser. Iya, betul sekali. Browser adalah peramban. Atau nama lainnya penjelajah ya bahasa Indonesianya. Server. Ada yang tahu server bahasa Indonesia yang baik dan benar apa? Wah, kayaknya adik-adik keren udah hebat semua di bahasa Indonesianya nih. Server. Ya, betul sekali. Server adalah peladen, bukan pelantang ya. Nanti pelantang ada lagi. Peladen. Server itu kan dari kata serving ya, melayani. Nah, makanya bahasa Indonesianya peladen, meladeni, seperti itu. Kemudian link. Oh, udah ada yang jawab nih. Link adalah
Iya, betul sekali. Link adalah tautan. Oke, kayaknya udah mulai panas nih kolom komentarnya. Kita langsung mulai aja. Persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear merupakan persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah satu. Hadiahnya nanti bisa diminta ke teman atau orang tua masing-masing ya. Nah, persamaan linear merupakan persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah satu dan umumnya bentuknya adalah AX plus B sama dengan D. Nah, ini kakak ada contoh nih, AX plus B sama dengan C, AX plus B sama dengan C. Nah, ini satu variabel, yaitu variabelnya X. Kemudian ini dua variabel, variabelnya X dan Y. Kemudian ini tiga variabel, X, Y, dan Z. Nah, untuk yang bagian sini, yang C ini, kita anggap dia konstanta atau angka yang tidak mengandung variabel. Kemudian bedanya dengan pertidaksamaan linear hanya dari tandanya, simbolnya di sini yang kalau persamaan itu menggunakan sama dengan, pertidaksamaan dengan kurang dari atau lebih dari. Nah, teknik mengerjakannya bagaimana, Kak? Dengan mengumpulkan suku yang memuat satu variabel di satu tempat yang sama, kemudian lakukan penyederhanaan. Di sini Kakak ada contoh sederhana. Oke, Kakak contohkan satu. Di sini ada negatif 4x ditambah 10 sama dengan 26. Nah, berarti sebentar. Nah, kita kumpulkan ke satu tempat ya, negatif 4x. Kemudian sama dengan, ini konstantannya kita, ada yang sudah jawab, kita cek ya. Nah, konstantanya kita pindah ataupun kalian bisa mengurangkan di dua sisi ini dengan yang sama. Ini kan plus 10 nih, berarti kita kurang 10, berarti negatif, berarti dia 0. Kemudian di sini 26 kurang 10, berarti dia menjadi 16. Atau kalau kalian mau pakai cara pindah, bisa plus 10 pindah jadi min 10 ya. Kemudian X sama dengan, berarti 16 dibagi negatif 4. Bagaimana bisa dibagi, Kak? Kan kita mau menghilangkan minus 4 nih. Berarti harus ketika dipindah dari perkalian menjadi pembagian. Atau saat kita menghilangkan min 4 dengan membagi, sebelahnya berarti harus dibagi juga. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Iya, betul sekali yang sudah menjawab. Nah, coba yang nomor 2 silahkan dikerjakan. Jumlah dari dua bilangan kelipatan 5 yang berurutan adalah 125. Carilah kedua bilangan tersebut. Yang tahu, coba tulis di kolom komentar. Nanti kakak buka mikrofonnya, kalian boleh menjelaskan ke teman-teman. Kira-kira kedua bilangan tersebut apa ya? Ini kita masih satu variabel. Insya Allah mudah lah untuk adik-adik keperian. Jumlah dari dua bilangan kelipatan 5 yang berurutan adalah 125. Carilah kedua bilangan tersebut. Iya, ada yang sudah dapat nih. Boleh di-share? Boleh dibuka itunya, speakernya. Silahkan audionya. Silakan bisa di open mic. 6065 Kak. Iya, caranya gimana, Mas Bro? Coba kakak bantu tuliskan di layar. Bentar ya Kak, lagi saya mau jelasin. Iya, awalnya gimana? Sebentar Kak, sebentar Kak. Kak. Iya, coba awalnya gimana nih? Kakak bantu tulisin. Jadi caranya Hmm.
Hmm. Kan ditanyakan jumlah dari dua bilangan kelipatan 5 yang berurutan adalah 125. Dan Hmm. yang disuruh cari itu dua bilangan tersebut. Hmm. Nah, 125 itu kalau dibagi 5 langsung itu dapatnya 65. Hmm. Nah, 65 itu dikurangi sama 125 dikurangi 65 itu sama dengan 60. Jadinya 60 sama 65 itu kan sudah berurutan. Dan itu Hmm. memenuhi syarat kelipatan 5. Oh, berarti Mas Bro pakai teori tebak-tebak ya? Iya, kalau mau pakai teori langsung PLSV-nya agak lama. Oke. Coba nih, Kakak kasih ini ya buat terima kasih Mas Bro. Iya, sama-sama. Oke, itu cocokologi ya. Kakak itu untuk menggunakan persamaan linear satu variabel, kita bisa asumsikan dia X misalkan. Bilangan pertama X. Kemudian bilangan yang kedua, kita bisa asumsikan dia sebagai X ditambah 5. Nah, kan jumlah dari dua bilangan kelipatan 5 kan? Ini anggap dia kelipatan 5, kemudian ini kelipatan 5 tapi lebih tinggi 1. Sama dengan 125. Seperti itu. X ditambah X berarti menjadi 2X ya. Kemudian ini 5, ketika pindah dia jadi negatif berarti 120. X sama dengan 120 dibagi 2. Berarti X-nya adalah 60. Kita dapat bilangan pertama 60. Kemudian bilangan yang kedua, kan X tambah 5 nih. Berarti bilangan yang kedua adalah 60 tambah 5, yaitu 65. Oke, seperti itu ya kalau menggunakan variabel. Oke, kita lanjut nih. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, lanjut untuk pertidaksamaan. Tadi udah persamaan ya. Nah, untuk pertidaksamaan, caranya sama, namun hati-hati saat menggunakan aturan perkalian dan pembagian. Coba kakak minta kalian coba jawab yang bagian bawah. Min 4 buka kurung Y min 12 lebih dari 2, 8 Y min 6. Berapakah nilai Y-nya? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar lagi. Ayo, jangan malu-malu, kita belajar bersama. Iya, tidak apa-apa tadi. Iya, betul sekali Hanif. Y kurang dari 3. Hanif mau menjelaskan? Buka ya, Hanif. Silahkan. Oke, Hanif bisa dijelaskan caranya? Kakak bantu tulis. Hai Kak, Iya, Hanif. Silahkan. Bagaimana caranya Hanif dapat Y kurang dari 3? kan di apa tadi kali silang dulu loh Kak. Iya, betul. Berarti jadinya? Jadi jadi min 4 kali Y. Mm-mm, Dapatnya min 4 Y. betul. Habis itu min 4 kali min 12 jadi plus Betul. 48. Iya, betul sekali. Terus tanda lebih besar. Hmm, Lalu 2 kali 8Y jadi 16Y. hmm, Lalu 2 kali min Y jadinya min hmm, 12. hmm. Nah, di sini bisa tuh disamakan variabelnya antara Y Ya, dan Y sama konstanta. berarti yang sebelah kiri jadinya berapa ini? Jadinya min 4Y Hmm, lalu 16Y yang di kanan pindah ke kiri jadi minus. Minus betul. 16Y lebih besar min 12
48 yang di kiri pindah ke kanan jadi min 48. Iya, betul sekali. Terus dihasilin jadinya min 20Y Hmm, kurang ya lebih besar min 60. hmm, Nah, jika dihilangin minnya, itu nanti tanda lebih besarnya jadi berubah. iya. Betul nggak sih, Kak? Nah, benar. Betul. Jadi, nah ini yang hati-hati menggunakan aturan perkalian pembagian yang tadi kakak bilang ya. Untuk pertidaksamaan, untuk menghilangkan negatifnya, kita kalikan dengan -1. Aslinya di sini ada perkalian -1. Berarti ini jadi apa, Hanif? Itu jadi 20Y 20Y, tanda kurang dari pertidaksamaannya jadi berubah ya. Ketika dikalikan ah, -1, pertidaksamaan jadi berubah. iya, terus Hmm, 60. iya. Kemudian, Nah, jadinya 20 bisa pindah ke kanan, jadinya Y kurang dari 60 per 20. iya Tinggal betul dibagi deh. sekali. Berarti Y kurang dari 3, seperti itu ya. Terima kasih Hanif, dan Iya, terima kasih yang sama-sama, sudah Kak. menjawab juga. Nah, ini bisa jadi untuk yang lainnya ya, bisa jadi catatan ketika ada tanda pertidaksamaan, terus kalian ingin mencari nilai variabelnya, kalian mengalihkan dengan -1, pertidaksamaannya menjadi berubah tanda seperti itu. Oke, yang harus diperhatikan karena biasanya pada lupa untuk mengganti tandanya. Nah, kita lanjut ke contoh soal UTBK nih untuk persamaan. Suatu kolam renang berbentuk persegi panjang dengan lebar 7 meter kurangnya dari panjang. Jika keliling kolam adalah 86 meter, maka luas kolamnya adalah, oke, silahkan boleh dijawab. Kakak timer ya, 3 menit. Kita coba menjawab dengan waktu. Lebarnya 7 meter kurangnya dari panjang. Jika keliling kolam adalah 86, maka luas kolamnya adalah, oke, tahu jawabannya yang sudah dapat boleh langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Ada 198. Iya, tidak apa-apa Zaini. Untuk ini, nanti kalian tulis aja di kolom komentar. Jadi yang penting kita belajar bersama ya. Kalian juga mencoret-coret, mencoba. Nanti kemudian kita bahas bareng-bareng. Ada yang 198, ada yang 254, ada lagi 4250. Ada yang lain? Kayaknya masih belum ada yang tepat nih jawabannya. Iya, 450. Langsung kita jawab ya. Masih 55 detik lagi nih. Tapi kita langsung bahas karena sudah ada 2 orang yang menjawab benar. Oke, bagaimana sih penyelesaiannya? Kalian sama seperti yang tadi di pemanasan, kita anggap panjangnya itu adalah variabel P. Kemudian lebarnya, di sini kan dengan lebar 7 meter kurang dari panjang. Berarti lebarnya P dikurang 7 meter gitu ya. Kelilingnya 86. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Panjangnya itu P, lebarnya itu P dikurang 7. Kemudian kita mencari nilai P dengan rumus keliling persegi panjang. Yaitu 2P ditambah 2L. Kita substitusi nih nilai L-nya, lebarnya, yaitu P min
7. Kemudian kita kalikan silang, seperti yang tadi Hanif jabarkan sebelumnya, berarti 2 kali P, 2P, 2 kali negatif 7, min 14. Nah, kita satukan di sini 2 tambah 2P, berarti menjadi 4P. Negatif 14 dipindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 100, berarti 86 ditambah 14. Kemudian P sama dengan 100 dibagi 4, yaitu 25. Kita udah dapat P, berarti kita bisa mencari L dong. L sama dengan 25 dikurang 7, yaitu 18 meter. Nah, maka luas kolam adalah luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Artinya 25 kali 18 sama dengan 450. Oke, good job yang sudah menjawab benar. Yang masih belum, tidak apa-apa, masih banyak soal. Oke, sistem persamaan linear. Kita lanjut ya. Sistem adalah dua atau lebih persamaan atau pertidaksamaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Sebenarnya sama dari yang sebelumnya, cuman bedanya kalau sistem itu berarti gabungan ya. Ada dua atau lebih persamaan yang dikerjakan bersama-sama. Biasanya penyelesaiannya adalah dengan eliminasi dan juga substitusi. Contohnya di sini kakak ingin mencari nilai Q. Berarti di sini kakak mengeliminasi atau menghilangkan nilai P. Caranya bagaimana? Di bawah kan ini ada 3P ya. Di atas ini P. Berarti kakak kalikan 3 dulu satu baris ini nih. 3 kali P, 3P. 3Q kali 3 jadi 9P. 17 kali 3, 51. Kemudian kita eliminasi dengan tanda negatif. Bisa nggak Kak eliminasi pakai positif? Bisa, tergantung dari persamaan yang mau kalian hilangkan. Kalau misalnya di sini 3P-nya negatif, berarti untuk menghilangkan, kalian di sini menggunakan tanda positif. Karena kalau negatif sama negatif, nanti dia jadi plus gitu ya. Nah, 3P dikurang 3P hilang, 9P dikurang 2, 9 Ki ya, ini ada typo, 9Ki dikurang 2Ki jadi 7Ki, 51 kurang 16 menjadi 35. Ki sama dengan 5. Itu untuk eliminasi. Kalau substitusi, berarti kalian tinggal memasukkan. Tadi Ki-nya sudah dapat 5, 3 kali 5, 15, maka P sama dengan 17 dikurang 15. Insya Allah udah paham lah adik-adik Viperian. Oke, soal sistem pertidaksamaan linear. Nah, ini boleh dicoba lagi nih adik-adik. Ahmad memulai program diet dengan ketentuan setiap pagi dia membutuhkan 460 kalori, 6 gram serat, 11 gram lemak. Tabel berikut menunjukkan serat, lemak, dan kalori yang dikandung oleh 3 jenis makanan yang disantap Ahmad setiap sarapan. Banyaknya roti panggang, keju batangan, dan buah yang harus dikonsumsi Ahmad setiap pagi agar memenuhi kebutuhan dietnya adalah. Oke, boleh dicoba diasumsikan kembali makanannya menjadi variabel ya, X, Y, dan Z. 3 menit dari sekarang, silahkan. Langsung jawab aja yang tahu jawabannya. Ini salah satu soal yang sering keluar ya, SPL TV. Kalian fokusnya di serat, lemak, dan kalorinya. Mereka yang akan menjadi konstantanya.
Jangan lupa disederhanakan supaya mudah untuk menghitungnya. Ada yang sudah menjawab B. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah B. Nah, bisa kan ya berarti ya soal seperti UTBK ini dijawab 2 menit, 3 menit selesai ya. Oke, kakak matikan dulu timernya, masih tersisa 50 detik lagi. Karena sudah ada yang menjawab benar, maka di sini kakak akan bahas bagaimana caranya. Terima kasih yang sudah menjawab. Langsung bahas. Oke. Nah, di sini kebutuhan seratnya 6 gram, lemaknya 11 gram, dan kalorinya 460 gram. Kalian bacanya jangan ke samping sini ya, tapi ke bawah. Berdasarkan instruksi dari soalnya. Berarti di sini kita buat model matematikanya. Kebutuhan seratnya berarti 2x, kemudian kejunya kan nggak ada nih, berarti y-nya tidak ada, tambah 2z sama dengan 6. Kita sederhanakan, dibagi 2. Berarti menjadi X tambah Z sama dengan 3. Kemudian model kedua, X ditambah 5Y sama dengan 11. Karena tadi yang dibutuhkan 11 gram lemak. Model ketiga, 100X 100 ditambah 120Y ditambah 60Z sama dengan 460. Kalau kita bagi 20 menjadi 5x tambah 6y tambah 3z sama dengan 23. Boleh nggak Kak nggak disederhanain? Boleh. Hasilnya akan sama saja, namun perhitungannya nanti akan lebih panjang, lebih sulit, angkanya lebih besar. Oke, kakak tulis di sebelah sini ya persamaan yang sudah didapat. Kita lanjut eliminasi variabel model 1 dan 2. Dihilangkan yang sama supaya lebih mudah, yaitu X-nya dihilangkan, berarti Z dikurang 5Y sama dengan 3 dikurang 11 negatif 8. Kita dapat persamaan 4. Kemudian kita eliminasi lagi model kedua dan ketiga, sama-sama kita hilangkan X-nya, biar nanti yang tersisa hanya Y dan Z-nya. Dikalikan 5, 5X tambah 25Y sama dengan 55. Kemudian kita eliminasi, 5X kurang 5X habis, hilang. 25Y dikurang 6Y, 19Y. Kemudian di sini kan Z-nya 0 nih atasnya ya. Berarti 0 dikurang 3Z menjadi negatif 3Z. Jadi walaupun di atasnya tidak ada Z-nya, kita anggap di sini posisi Z adalah 0. 0 kurang 3Z, negatif 3Z. 55 dikurang 23, 32. Oke, kita dapat YZ lagi. Nah, tinggal kita eliminasi nih, karena kita udah dapat YZ dan YZ. Persamaan 4 dan 5 bisa kita eliminasi. Kita hilangkan Z-nya dengan mengkalikan 3 dan dikalikan 1. Di sini 3Z ditambah negatif 3Z, berarti dia hilang. Kemudian min 5Y, min 15Y ditambah 19Y, dia menjadi positif 4Y. Min 24 tambah 32 menjadi 8, dan Y sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Kita udah dapet Y, berarti tinggal kita substitusi nih. Untuk mencari Y, untuk mencari temennya, berarti yang paling gampang kita gunakan persamaan 4. Z dikurang 5Y sama dengan negatif 8. Berarti 5 dikali 2, 10. Z sama dengan minus 8 ditambah 10, yaitu 2. Udah dapet Y, udah dapet Z, berarti tinggal X. Yang paling mudah adalah kita gunakan persamaan 1. Nah, berarti X tambah Z sama dengan 3, X ditambah 2 sama dengan 3, maka X sama dengan 3 dikurang 2, yaitu 1. Nah, jawabannya, berarti X-nya roti panggangnya kita hanya butuh 1, Ahmad hanya butuh 1, Y-nya keju batangannya hanya butuh 2, dan buahnya hanya butuh 2. Kakak yakin kalian pasti sudah mendapatkan, namun mungkin 3 menit terlalu cepat ya. Nah, berarti kalian harus berlatih nih, lebih cepat lagi ketika menghitung. Oke, tadi kan sudah sistem persamaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem pertidaksamaan. Nah, sistem pertidaksamaan biasanya hasil akhirnya adalah menggunakan grafik. Contohnya di sini kakak ada contoh soal sistem pertidaksamaan, kemudian hasil berupa grafiknya seperti ini.
Nah, Kak ada cara cepetnya nggak, Kak? Nah, tenang. Kakak ada super solusi Kuiper buat mencari grafik tanpa dibuat tabel terlebih dahulu. Yaitu dengan AX ditambah B sama dengan AB. Nah, dengan syarat AB ketika dikali maka akan menjadi bagian sini ya yang konstantanya AB. Contoh di sini. 2 dikali 3, apakah 12? Bukan ya. 2 kali 3, 6. Berarti belum bisa kita berikan titik di garis bilangannya. Nah, kita harus kalikan dulu atau bagi dulu supaya dia bisa sesuai nih menjadi AX tambah B sama dengan AB. Kita kalikan 2 contohnya. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Berarti 4 kali 6, 12 kali 2, 24. Sudah sesuai ya? 4 kali 6, 24. Berarti yang bagian koefisien dari X-nya ini menjadi A, berarti dia di sini, di sumbu Y, koefisien di Y-nya, koefisien Y-nya, dia ada di sumbu X. Nah, udah, tinggal kita garis seret. Karena kurang dari, berarti dia ke dalam ya, ke kiri. Kalau lebih dari, berarti dia ke kanan. Karena di sini ada dua persamaan, dua pertidaksamaan, maka gabungannya ada di ini ya, daerah penyelesaiannya, yaitu X tambah Y kurang dari 1. Ini udah sesuai ya, 1 kali 1, 1. Berarti di sini 1, 1. Seperti itu. Oke, coba nih, di soal ketiga. Langsung yang tahu jawabannya, daerah penyelesaian pertidaksamaan dari X tambah 2Y kurang dari 8 ada di opsi berapa? Kalau tadi pakai cara super, kalian bisa langsung jawab nih, tanpa hitung-hitung. Yang tahu jawabannya bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk X tambah 2Y kurang dari 8. Oh iya, timernya. Oke, sudah dimulai. Silahkan. Kira-kira daerah pertidaksamaannya, daerah penyelesaiannya ada di opsi yang mana ya? Ingat, kalau kurang dari berarti dia diarsir ke arah kiri atau bawah. Kalau lebih dari dia diarsir ke arah kanan atau atas. Ayo, masih kurang tepat. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab B. Lah, kok jadi berpisah-pisah seperti ini, tidak bersatu. Oke, kita bahas ya. Kita pakai cara cepat dulu kali ya, pakai cara super, solusi Kuiper. Karena kalau bisa nanti pas UTBK kalian menggunakan cara-cara cepat untuk mengerjakannya karena waktu yang terbatas. Oke, di sini ada 1 X, 2Y. Apakah ketika 1 kali 2 menjadi 8? Masih belum ya. 1 kali 2 bukan 8, tapi 2. Berarti ini masih belum tuntas nih. Kita kalikan berapa ya supaya sama? Nanti kita kalikan 2. 2X dikali 4, berarti 2 dikali 4, apakah dia sama dengan 16? Tidak juga. Berarti bukan dikali 2, kita kali 4. 4. Kemudian di sini 2 dikali 4 menjadi 8. 4 kali 8 apakah sama dengan 32? Iya, benar. Berarti 4 kali 8. Berarti yang sudah pasti bukan A dan bukan B. Titiknya adalah 4 dan 8. Kemudian di sini ada kurang dari. Kalau kurang dari berarti diarsirnya ke arah kiri atau bawah nih adik-adik. Jawaban yang benar ada di opsi D. Good job. Congratulations yang sudah benar. Nah, kalau kalian mau manual, kalian juga bisa menggunakan tabel seperti ini. Kalian substitusikan jika X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Kemudian kalau Y-nya 0, berarti di sini X sama dengan 8. Maka kalian dapat sumbu titik 0,4 di sumbu X dan 8,0 di sumbu Y. Seperti itu. Oke.
Nah, sebelum lanjut, kita tebak-tebakan lagi. Kira-kira nih, mikrofon bahasa Indonesia yang baik dan benar apa ya? Atau ada yang tahu jawabannya lima-limanya? Ya, betul sekali, Zaini. Mikrofon adalah pelantang. Kemudian download, download. Download adalah unduh. Download unduh ya. Kan biasanya ada mengunduh kalau kalian HP-nya bahasa Indonesia di settingnya. Kalau upload, iya betul sekali. Upload adalah unggah. Nah, kalau mouse apa nih mouse? Bahasa Indonesianya yang baik dan benar. Nah, mouse itu adalah tetikus. Ini bukan itu ya, bukan tikus hewan ya. Mouse di sini maksudnya mouse yang untuk komputer. Kemudian caption. Bahasa Indonesianya apa ya? Betul sekali. Caption adalah takarir. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tak caption adalah takarir, yaitu catatan di tepi halaman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Congratulations yang sudah menjawab dengan benar, berarti pengetahuan bahasa Indonesia kalian sudah baik. Next, persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umumnya biasanya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, biasanya teknik untuk menentukan persamaan kuadrat ini yaitu dengan pemfaktoran. Insya Allah sudah bisa ya. Kalian nanti membagi pemfaktoran berapa kali berapa yang hasilnya adalah angka terakhir. Bagian sini C. Kemudian berapa ditambah berapa. Ketika dikali dia menjadi C, ketika ditambah dia menjadi B ini ya. Oke, nanti lebih jelasnya di soal. Kemudian kalau misalkan dia tidak bisa difaktorkan bagaimana Kak? Kalian menggunakan rumus determinan yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini harus dihafalkan ya. Harus dihafalkan. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian mungkin kalian juga sering menemukan soal ini untuk mencari persamaan kuadrat baru jika diketahui akar-akar persamaannya. Berarti kalian menggunakan X1 plus X2, ini biasanya sudah ada di soalnya ya, dengan cara min B per A. Kemudian X1 kali X2 menjadi C per A. Nah, ini jarang digunakan. Untuk menyusun kuadrat barunya menggunakan rumus yang ini. Nanti bisa dicatat ya. Kemudian kalau pertidaksamaan kuadrat, hasilnya biasanya berupa garis bilangan seperti ini. Nanti ada positif, ada negatifnya. Oke, kita lanjut ke soalnya nih, adik-adik. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif yang memenuhi 2 per X tambah 1 per Y sama dengan 13 per 15, maka nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat adalah, nah kalian diminta mencari nilai X dan Y-nya, kemudian dikuadratkan dan dijumlahkan. Silahkan boleh dikerjakan dari sekarang. Clue-nya adalah kalian bisa mengkalikan silang antara 2 dengan Y ditambah dengan X kali 1. Nah, ini bisa dikalikan silang. Nanti kalian mendapatkan 2 persamaan. Silakan dimulai dari sekarang. Ada yang sudah menjawab. Jawabannya D, 34. Iya, betul sekali. Langsung nih kita bahas nih ya, karena udah dijawab sama Zehta ya. Atau Zehta mau berbagi tips bagaimana bisa menjawabnya dengan cepat, Zehta? Zehta mau berbagi tips dulu tidak? Silakan Zehta bisa open mic, sudah dibuka mic-nya.
Atau sebelumnya sudah pernah mengerjakan Zeta soal ini, sudah pernah menemukannya? Karena ini kakak ambil dari latihan-latihan UTBK di Kuiper ya. Insting. Cocokologi lagi nih, jangan-jangan nih. Oke, langsung kita bahas ya. Masih tersisa 1 menit kok. Oke, jawabannya adalah D, yaitu 34. Nah, kita lihat di sini, kita kalikan silang ya. 2 kali Y, berarti di sini 2Y, ditambah X kali 1, yaitu X. Kemudian, penyebutnya kita kalikan juga, X kali Y, XY. Ini dapat cara dari mana, Kak? Biasanya ini kalian gunakan saat kalian mengerjakan pecahan ya. Pecahan penjumlahan yang tidak senilai bawahnya nih penyebutnya. Berarti kan dikalikan silang nih. Kemudian bawahnya saling dikalikan penyebutnya. Nah, kita dapat 2 persamaan. 2Y tambah X sama dengan 13. Kemudian XY sama dengan 15. Nah, kita pisahkan seperti ini. Kemudian, dari persamaan satu ini, kita bisa mendapatkan X sama dengan 13 dikurang 2Y. Maka, di sini X-nya bisa kita substitusi nih. Berarti 13 kurang 2Y dikalikan Y sama dengan 15. Kemudian kali pelangi atau kali silang, 13 kali Y, 13Y. Negatif 2Y kali Y, negatif 2Y kuadrat. Kita susun menjadi persamaan kuadrat. 2Y kuadrat, berarti dia jadi positif ya, pindahin ke kanan. Kemudian negatif 13Y menjadi positif, plus 13Y menjadi negatif 13Y dan 15 tetap ya. Jadi sama dengan 0. Nah, yang bingung bagaimana caranya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat yang seperti ini? Kan kalau misalkan dia Y kuadrat doang, berarti kan kalian bisa langsung nih, buka kurung seperti itu langsung difaktorin ya. Nah, bagaimana kalau depannya ada angkanya nih, di A-nya nih, 2, 3, atau 5? Kalian bisa menggunakan cara super, yaitu pemfaktoran pinjam dan kembalikan. Kita pinjam dulu 2-nya, dikalikan dengan bagian akhirnya nih, dikali 15. Berarti dia persamaannya berubah menjadi Y kuadrat dikurang 13Y ditambah 30 sama dengan 0. Nah, baru kita faktorkan berapa kali berapa, yang hasilnya 30, tapi ketika ditambah menjadi negatif 13. Kita dari 1 dulu nih. 1 kali 30. Nggak mungkin ya, jadi 13. Kemudian 2 kali 15. Nah, ini mungkin nih, jadi 13 dengan cara negatif 15 dan 2. 2 ditambah negatif 15 kan jadi negatif 13 ya. Tapi apakah ketika dikali 2 kali negatif 15 jadi 30, jadi positif 30? Tidak ya, berarti ini tidak bisa kita gunakan. Kita lanjut, 3 kali 10. Nah, 3 dengan 10 bisa nih jadi negatif 13 dengan cara ini dinegatifkan dan ini dinegatifkan. Min 3 tambah min 10 jadi min 13. Ketika dikali, min 3 kali min 10 dia jadi plus 30. Maka kita dapat nih persamaannya. Negatif 3 dan juga negatif 10. Oke, tadi kan kita meminjam ya. Bagian A ini 2-nya kita pinjam, kita kembalikan lagi. Berarti Y-nya sama dengan 3/2. Yang keduanya Y-nya adalah 10/2. Nah, kemudian jika X dan Y adalah bilangan bulat positif. Nah, karena ini 3/2 adalah pecahan, berarti dia kita eliminasi nih. Maka Y sama dengan 5. Kita udah dapat Y-nya 5, kemudian XY adalah 15, berarti X adalah 15 dibagi 5, yaitu 3. Maka X kuadrat adalah 9, Y kuadrat 25, 9 tambah 25 adalah 34. Seperti itu. Oke, Barakallahu Fik yang tadi sudah menjawab benar. Kita lanjut. Persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Nah, pasti udah biasa ya, ini kelas 10 kalau tidak salah. Persamaan linier satu variabel yang memuat variabel dengan tanda mutlak. Lambangnya adalah ini nih, dipagarin seperti ini.
Nah, kalau ada mutlak, kalau dia negatif, maka dia akan berubah menjadi positif. Biasanya ini menggambarkan jarak ataupun selisih. Oke, ini sifat-sifatnya. Kita lanjut. Nah, jarak rumah Pak Teguh ke kantor adalah 10 min, mutlak 10 min X per min 2. Kantor ini terletak di antara pasar dan rumah sakit. Jika jarak dari rumah Pak Teguh ke pasar dan ke rumah sakit secara berturut-turut adalah 2 km dan 8 km, nilai X yang memenuhi adalah, oke, karena ini panjang, langsung kita bahas saja ya. Langsung kita bahas ya, jawabannya adalah C. Supaya nanti masih ada sesi Q&A di akhir. Nah, tadi kan bentuk mutlaknya 10 dikurang X per negatif 2 nih. Nah, ini kalau kita lihat dari sifat-sifat mutlak, bisa kita keluarkan nih negatif 2-nya menjadi 2. Seperti itu ya. Kan tadi negatif 2 ada di dalam mutlak. Kita keluarkan menjadi 2. Kemudian, kantor terletak di antara pasar dan rumah sakit. Sedangkan di sini jaraknya berturut-turut adalah 2 dan 8 km. Berarti bisa kita tulis jaraknya ini lebih dari 2 kurang dari 8. Kedua ruas kemudian kita kalikan 2. Ketiga ruasnya ya, kiri, tengah, dan kanan. 2 kali 2, 4. Ini dikalikan 2 berarti pembagiannya hilang. Kemudian 8 dikali 2 menjadi 16. Oke. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut, kita bagi menjadi 2 kasus. Kenapa 2 kasus, Kak? Karena di sini ada lebih dari dan juga ada kurang dari. Ingat kalau misalkan X-nya ada di tengah, kalian bacanya dari tengah ya, bukan dari pinggir sini. Bukan 4 kurang dari 10 min X, bukan gitu, tapi dari tengah. 10 min X lebih dari 4 kurang dari 16. Oke, kita menggunakan sifat mutlak yang tadi sudah ada di depan ya. Ketika mutlak X lebih dari A, maka dia menjadi X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nah, kita ngambil yang ini nih, 10 min X lebih dari 4. Berarti dia menjadi 10 min X kurang dari negatif 4, karena di sini X kurang dari A. Kurang dari negatif A. Kemudian di sini X lebih dari A, berarti 10 min X lebih dari 4. Kemudian 10-nya berpindah menjadi negatif 14. Kemudian ini 10-nya juga pindah jadi negatif 10 ditambah 4 negatif 6. Nah, ini yang tadi dijelaskan di awal, ketika X-nya, variabelnya dia negatif, kita kalikan negatif 1, maka ada tanda yang berubah. X lebih dari 14, kemudian di sini atau X kurang dari 6. Maka kita dapat daerah penyelesaiannya, hasilnya X kurang dari 6 atau X lebih dari 14. Ini baru yang pertama, yang lebih dari 4. Kita pakai sekarang yang kedua, sifat nilai mutlak kurang dari A. Nah, berarti di sini X-nya ditaruh di tengah, lebih dari negatif 16, kurang dari 16. Tiga-tiganya kita kurangkan 10, biar menghilangkan 10 di tengah ini nih. Berarti dia jadi negatif 26, kemudian di sini 10-nya hilang jadi negatif X, 16 kurang 10 menjadi 6. Atau kalau misalnya kalian biasa memindah-mindahkan, anggap aja di sini 10-nya pindah ke sini jadi negatif, pindah ke sini jadi negatif gitu ya. Next, kita kalikan dengan negatif 1, berarti dia jadi 26, lebih dari X, lebih dari negatif 6. Seperti itu. Oke, berarti di sini X lebih dari negatif 6, kurang dari 26. Ini hanya diputar saja ya. Kan di sini negatif 6-nya ada di sebelah kanan, supaya lebih indah dilihatnya, dia diganti ke sebelah kiri, tapi nilainya sama. Oke, kita gabungkan pernyataannya, pertidaksamaannya. X kurang 2, X kurang dari 6 berarti dia ke arah kiri. Kemudian di sini X lebih dari 14 berarti dia ke arah kanan. X lebih dari negatif 6 berarti dia ke arah kanan. X kurang dari 26 berarti dia ke arah kiri. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya, X-nya itu lebih dari negatif 6 kurang dari 6, bagian tengah sini, dan juga X lebih dari 14 kurang dari 26 bagian sini. Seperti itu. Makanya tadi jawabannya ada ini dan bagian ini atau ini. Seperti itu.
Oke, lanjut kita ke floor and ceiling. Mungkin kalian agak asing dengan ini karena ini tidak dijelaskan di sekolah ya, tapi keluar di UTBK 2022 dan 2023. Fungsi floor dinyatakan dengan X. Nah, kalau floor tuh ada stripnya nih di bagian bawah nih. Hampir sama seperti mutlak, tapi ada cekukannya di bagian bawah. Yang berarti bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Sementara ceiling dinyatakan dengan X, seperti ini cekukannya di atas, yang berarti bilangan bulat terkecil yang tidak kurang dari X. Oke. Ini penjelasannya menggunakan kalimat matematika ya. Tidak lebih dari X nih, kalau misalnya maksimum. Kalau misalnya minimum, berarti dia tidak kurang dari X. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Floor itu artinya lantai kalau dalam bahasa Inggris, kemudian ceiling itu atap ya. Nah, ketika ada floor 5,67, berarti kita genapkan menjadi bilangan bulat 5. Karena di sini berarti bilangan bulat terbesar yang tidak lebih dari X. Dia tidak boleh lebih dari 5,67, berarti dia menjadi 5. Kalau 2 dia menjadi 2. 7,999. Ketika difloorkan dia menjadi 7. Negatif 2,56. Ketika difloorkan di bilangan bulat yang kecil, berarti dia menjadi negatif 3. Bukan negatif 1 ya. Ingat, semakin kecil itu berarti dia ke arah kiri di garis bilangan. Ya, kalau misalnya semakin ke kiri berarti semakin kecil, semakin ke kanan berarti semakin besar. Karena minus 256 ini lebih, kita akan mengecilkannya, berarti dia menjadi negatif 3. Kemudian min 3,00001, berarti dia menjadi negatif 4. Karena kalau kita tulis menjadi negatif 3, berarti dia akan lebih besar daripada min 3,0001. Oke, sekarang di sini ada ceiling. Yang tahu jawabannya 5,67 jadi apa? Jadi angka berapa? Iya, betul sekali. Dia menjadi angka 6. Kalau 8, 8 dia tetap menjadi 8. Ingat, dia tidak kurang. Nah, lihat di penjelasan di sini ya. Dia tidak kurang tapi boleh sama dengan. N-nya itu lebih dari X tapi boleh sama dengannya. Nah, contoh kan di sini dia tidak ada komanya, berarti kita bisa menyamakannya saja. Kalau dia 8, berarti dia tetap 8. Kemudian 1,01 dia menjadi 2. Nah, min 4,76 jadi apa? Diseilingkan. Ya, betul sekali. Dia menjadi negatif 4. Negatif 7,9999 menjadi apa? Diseilingkan. Iya, betul sekali. Jadi, pada intinya adalah fungsi floor itu adalah fungsi pembulatan ke bawah, kalau fungsi ceiling adalah pembulatan ke atas. Tapi berhati-hatilah ketika kalian menemukan negatif di fungsi floor dan ceiling. Contoh soalnya seperti ini, di pengetahuan kuantitatif, diketahui ceiling X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Jika bilangan real X merupakan solusi persamaan ceiling X tambah ceiling negatif X sama dengan 1, P-nya itu sebagai X dan Q adalah setengah, hubungan antara P dan Q adalah, oke, kita jawab ya bersama-sama. Atau ada yang sudah tahu jawabannya? Ada yang menjawab A, ada yang punya pemikiran lain, kurang tepat, Hanif? Nanti ini tebak-tebakan nih. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, Veriska sudah menjawab. Betul sekali, Veriska. Jawabannya tidak dapat ditentukan. Kita bahas bersama-sama. Nah, kita lihat di sini ceiling X dan ceiling ditambah negatif X sama dengan 1. Berarti X ini tidak mungkin dia lebih dari 1. Karena kalau digenapkan ke atas, kalau dia lebih dari 1, dia akan menjadi 2 di sini. Nah,
Sedangkan di sini tandanya adalah ditambah. Tidak mungkin 2 ditambah 1 menjadi 1 gitu ya. Berarti X ini kemungkinan lebih dari 0 kurang dari 1. Tapi hal ini akan membentuk persamaan yang memiliki banyak solusi. Contoh di sini ketika kakak ambil 1/4, nah di sini 1/4 kemudian min 1/4, 1/4 diseilingkan, dia menjadi 1. Negatif 1/4 diseilingkan, dia menjadi 0. 1 tambah 0, 1. Sudah benar sesuai dengan pernyataannya ya. Kemudian di sini 2/4. 1 tambah 1 juga 1. 3/4. 1 tambah 0 sama dengan 1. Sorry, tadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, maka saat X-nya itu sama dengan 1/4 dan X itu adalah P, P-nya menjadi kurang dari Q. Tapi ketika kakak ambil 2/4, berarti P-nya sama dengan Q. Karena 2/4 sama saja seperti 1/2. Ketika kakak ambil 3/4, maka P-nya lebih dari Q. Maka di sini akan menjadi PQ tidak dapat ditentukan hubungannya karena terlalu banyak solusi yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Game terakhir nih, kira-kira. Iya, seperti itu, Zehta. Ada yang tahu jawabannya? Email bahasa Indonesia yang baik dengan dan benar apa? Atau ada yang tahu jawabannya semuanya? Boleh angkat tangan, boleh raise hand. Faruk, bisa menjawab semuanya, Faruk? Silahkan, Faruk. Boleh dibuka mikrofonnya. Email bahasa Indonesia. Oh, tidak. Dikirain ini. Email adalah posel, ya. Betul sekali, Taki. Posel atau pos elektronik, ya. Barcode. Ada yang tahu bahasa Indonesia dari barcode? Betul sekali. Barcode adalah kode batang. Selfie, selfie. Ayo, swafoto. Betul sekali. Kemudian screenshot. Itu kependekannya SS. Iya, betul sekali. Tangkapan layar. Kalau PowerPoint, nah ini asing nih ya. Ada yang tahu PowerPoint bahasa Indonesianya apa? Salin dia, betul sekali Zehta. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Nah, kita masuk ke materi terakhir nih, persamaan garis lurus. Kita langsung cepatkan ya. Persamaan garis lurus merupakan persamaan dua variabel yang membentuk garis linear dengan kemiringan tertentu pada diagram koordinat. Nah, sebenarnya ini masih berhubungan dengan pertidaksamaan sebelumnya, jadi bisa kita cepatkan nih. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya adalah gradien atau kemiringan. Nah, cara mencari gradien, kalian bisa menggunakan ini nih. Perubahan Y dibagi perubahan X. Berarti Y per X. Nah, atau nih kalau kita lihat di persamaan umumnya di sini M nih, M di sini, maka gradiennya adalah M kan gradien nih, Y dibagi dengan X karena ini perkalian ya. Perkalian pindah menjadi pembagian seperti itu. Nah, untuk persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka cara cepat mencari gradiennya adalah min A per B. Tapi secara umum sebenarnya sama konsepnya. Kan berarti gradien itu kan kita mencari ini ya, M ini ya. Berarti kalian tinggal pindahkan saja. Berarti Y sama dengan kita anggap di sini AX min C. Kemudian berarti di sini M-nya adalah bagian A per B. Seperti itu. Bisa kalian otak-atik sendiri. Intinya adalah sama. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan gradiennya berubah-ubah. Di sini ada gradiennya 2. Berarti di sini kemiringannya di sini 2. Kemudian ini sama nih, 2. Berarti dia kemiringannya sama persis, hanya berubah di plus 5-nya nih. Kalau plus 5 berarti dia memotong di titik 5. Kemudian ini negatif 5 berarti memotong di
titik negatif 5, tapi dengan kemiringan yang sama. Kalau misalkan ini berubah jadi X, maka di sini kemiringannya akan berubah nih. Gitu. Kemudian di sini negatif 2X. Nah, kalau negatif gradiennya berarti dia akan miring ke arah kiri. Seperti itu. Oke. Ini adalah rumus persamaan garis lurus, yaitu Y min Y1 sama dengan MX min X1 kalau dia melewati satu titik. Kemudian kalau dua titik yang dilewati, berarti X min X1 per X2 min X1, Y min Y1 per Y2 min Y1. Kemudian ini bisa jadi catatan, untuk persamaan garis lurus yang sejajar, maka gradiennya sama. M1 sama dengan M2, seperti yang tadi kakak contohkan di awal ya, yang 2X sama negatif 2X, dia kemiringannya akan sama. Mungkin perbedaannya hanya di bagian C-nya doang nih, konstantanya. Dia memotong di titik apa. Kemudian kalau tegak lurus, maka rumusnya adalah M1 sama dengan negatif 1 per M2. Ini harus dihafalkan. Atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Gitu. Nah, coba nih kakak ada soal nomor 7. Persamaan garis F dan gradien garis yang tegak lurus dengan F berturut-turut adalah... Nah, ini hampir sama nih dengan tadi pertidaksamaan linear. Coba kalian bisa menggunakan tadi cara super supaya lebih cepat mengerjakannya. Kira-kira jawabannya ada di opsi A, B, C, atau D, atau E. Langsung bisa nih dapat persamaannya nih. Kalau tadi masih ingat cara supernya. Ingat yang jadi A-nya dia, yang jadi A-nya dia yang ada di sumbu apa? Yang jadi B-nya dia ada di sumbu apa? Seperti itu. Oke, ada yang tadi ke spill ya. Oke, karena tadi sudah ke spill, kita langsung jawab aja. Iya, betul sekali jawabannya A. Nah, ini penyelesaian langsungnya. Ini penyelesaian langsungnya ya, karena dia melalui dua titik nih, negatif 5,0 dan 0,3. Nah, kalau misalnya kita pakai cara super, akan lebih cepat adik-adik. Nah, karena 3 ini dia menjadi A-nya, ya. Berarti 3X, kemudian negatif 5-nya, dia menjadi B-nya. Dikali negatif 5, 3 kali negatif 5 menjadi negatif 15. Kemudian, kita satukan menjadi persamaan di sebelah kiri. 3X dikurang 5Y, ini negatif 15 pindah jadi plus 15. Oke, kita langsung udah dapet jawabannya adalah A. Terus bagaimana Kak kalau misalkan ada salah satu yang sama nih? Nah, kan kalian tadi sudah tahu nih, kalau misalkan rumus untuk mencari gradien adalah min A per B ya. Untuk kalau yang AX plus B plus C ini, berarti dia gradiennya adalah 3 per 5. Min A per B. Berarti min 3 per min 5. Menjadi 3 per 5. Karena di sini yang ditanyakan adalah gradien yang tegak lurus, berarti kalian puter aja. Nah, 3 per 5 dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan negatif 5 per 3. Seperti itu. Oke, ini soal persamaan garis lurus juga. Langsung kita bahas aja. Di sini sudah ada garis bilangan. 3, 15. 3 ini jarak, kemudian sumbu X menjadi jarak berupa kilometer satuannya, dan sumbu Y tarif Rp1.000. Jika Adnan naik taksi sejauh 23 km, harga yang harus ia bayar adalah, ini tidak bisa menggunakan, ini ya, apa namanya itu? Tidak bisa menggunakan persamaan yang dikali silang ya, karena ini materi persamaan garis lurus. Kalian harus melihat dari grafiknya. Kita anggap di sini X1 adalah 3, X2 adalah 6, Y2, Y1 15, dan Y2 adalah 24. Substitusikan ke dalam persamaannya. Kemudian di sini menjadi 3, gradiennya 3. Nah, kita samakan lagi nih. Misalkan harga yang harus dibayar itu X3, yaitu 23 km.
harga yang harus dibayar, maka caranya adalah X3 23 km, Y-nya menjadi P. Atau kalian boleh X atau Y atau apa terserah. Nah, kemudian karena tadi di sini gradiennya sudah ditemukan, yaitu 3, kita tinggal substitusi kembali nih. Tapi di sini Y3-nya tidak diketahui. Kita anggap di sini P dikurang 15. Kemudian di sini 23 kurang 3, 20. Kalikan silang, karena ini pembagian, pindah ke sini menjadi kalian ya. 3 kali 20 menjadi 60. P sama dengan 60 tambah 15, yaitu 75.000. Oke. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan hari ini. Kakak ada tips dan trik mengerjakan UTBK dulu nih. Yang pertama adalah kuasai konsep dasar matematika dengan banyak berlatih mengerjakan tryout dan simulasi UTBK. Semakin kalian banyak berlatih, semakin kalian terbiasa, semakin kalian cepat mengerjakannya. Nah, nomor 2, gunakan rumus cepat. Bisa berupa solusi Kuiper dan banyak berlatih. Tadi ya, lama-lama kalau kalian sering mengerjakan, nanti kalian punya insting matematika sendiri saat melihat soalnya. Kemudian nomor 3, jangan terjebak di satu soal. Gunakan skip dan return. Jadi nanti pas di UTBK, kalian bisa men-skip soal yang kalian rasa sulit, kemudian bisa kembali lagi ke soal tersebut. Jadi jangan terjebak di satu soal nih, pas kalian mencoba, kan nanti soalnya diacak nih. Aduh, ini sepertinya lama nih untuk dikerjakan, kalian bisa skip dulu. Dan yang keempat, latihan kecepatan dan ketepatan. Jadi tidak hanya kalian harus tepat, tapi kalian harus cepat. Dan ini tidak bisa dilatih kecuali hanya dengan mengerjakan soal-soal tryout dan simulasi. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Boleh raise hand juga yang mau bertanya. Hanif, mau bertanya Hanif? Kata Zehta. Sudah jelas ya, Yahya? Oke. Nah, ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing yang sudah dipelajari hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar satu aja hal yang sudah kalian pelajari hari ini. Entah itu dari persamaan, pertidaksamaan, kuadrat, kayak, oh ternyata seperti itu ya caranya. Gitu. Apa nih? Ada yang mau sharing? Harus pinter ngitung. Yang lain ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi? Kata baku. Oh, berarti banyak ya yang tadi baru tahu beberapa padanan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Floor dan ceiling keluarkah, Kak? Tidak pasti. Kalian boleh, yang penting tahu konsepnya terlebih dahulu. Untuk keluar atau tidaknya, itu nanti tergantung dari kisi-kisinya. Biasanya nanti diberikan kisi-kisi apa aja yang keluar, tapi biasanya secara umum. Belum terlalu mudah untuk floor dan ceiling tadi, Kak. Ingat, kalau floor itu pembulatan ke bawah, kalau ceiling pembulatan ke atas. Itu aja untuk taki, oke? Pokoknya kalau floor, ingat floor itu lantai, berarti kita bulatkan ke bawah. Kalau ceiling adalah atap, berarti ke atas gitu. Enggak kok, UTBK, beberapa soal UTBK mudah. Cuman kalian harus cepat menghitungnya, karena nanti kalian bukan hanya berpacu dengan soal, tapi kalian juga berpacu dengan waktu. Oke, tadi kan kakak ada tips ya, untuk kalian bisa banyak berlatih simulasi soal-soal UTBK. Nah, kalian bisa berlatih menggunakan ini nih, Kebut UTBK. Ada dari tanggal 20 Januari sampai 2 Maret masih tersedia nih. Kalian bisa buka akun Kuipernya, kemudian daftar materi atau course-nya, pilih materi persiapan masuk perguruan tinggi, pilih materi UTBK yang ingin dipelajari, nanti ada video
video awal pembahasan atau penjelasan, kemudian kalian bisa kerjakan kuisnya dan kuasai topik yang dipelajari. Ingat, saat mengerjakan kuis kalian bisa mengatur timernya, anggap aja 3 menit per satu soal, kemudian diulang kembali seperti itu ya. Nah, kalian bisa mengukur kesiapan UTBK kalian nih dan berpeluang mendapat hadiah yang menarik. Oke, jangan lupa di tanggal 28 Februari ada kupas tuntas materi penalaran matematika tersulit di UTBK. Jam 4 sampai jam 5.15. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.